Sindrom Saul kalau lagi kambuh, gejalanya antara lain mata berkunang-kunang, kepala cekot-cekot, badan meriang, tapi bukan karena flu. Sindrom Saul itu sebuah penyakit hati yang tidak akan kamu temukan di buku kedokteran. Tapi gejalanya jelas terasa di pelayanan gereja. Ini bukan soal demam, batuk, atau tekanan darah tinggi. Ini soal ketakutan kehilangan posisi, soal ketidakmauan melihat orang lain lebih berhasil. Mereka dulu memulai dengan pengurapan sejati. Lalu hadirlah Daud, seorang anak muda tanpa agenda, hanya membawa hati. Tapi justru itu yang menakutkan generasi pendahulu. Maka dimulailah teror yang samar, sabotase, gosip, blokade panggung. Mereka lupa kalau Tuhan yang memilih dan yang mengurapi. Raja Saul terbakar emosinya karena mendengar lagu rakyat seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 1 Samuel 18 ayat 7. Pujian ini membakar kecemburuan Saul. Bukan karena Daud memberontak, bukan karena Daud membangkang, tapi hanya karena satu hal, rakyat mulai melihat potensi dalam diri orang lain. Dan sejak hari itu, Saul tidak pernah memandang Daud dengan cara yang sama lagi. 1 Samuel 18 ayat 9 berkata begini, sejak hari itu Saul selalu mendengki kepada Daud. Sindrom ini hari ini menjalar diam-diam di gereja. Ketika pendeta senior takut anak rohani khotbahnya lebih tajam. Ketika pemimpin pujian tiba-tiba membatasi jadwal penyanyi baru yang mulai menarik perhatian jemaat. Ketika si senior mulai mengurangi jadwal juniornya dengan alasan belum waktunya sering tampil. Tapi sesungguhnya mereka sedang membungkus ketakutan mereka sendiri. Takut kehilangan kendali, takut spotlight berpindah. Padahal jika Saul benar-benar seorang ayah, dia akan melatih Daud, bukan memburuhnya. Jika gereja benar-benar tubuh Kristus, seharusnya nggak ada lagi persaingan antar anggota, melainkan dukungan yang penuh. Tapi kenyataannya, banyak gereja lebih sibuk mempertahankan struktur dan jabatan daripada membangkitkan generasi. Sindrom Saul membuat pelayanan jadi ajang aktualisasi diri, panggung jadi milik pribadi, dan hadirat Tuhan perlahan-lahan pergi. Tuhan gak pernah bisa bekerja dalam hati yang takut kalah, karena Tuhan selalu bergerak kepada yang siap dipakai, bukan yang takut digeser. Gereja harus berani sembuh dari sindrom ini. Pemimpin harus berani melahirkan, bukan menghabisi. Kalau tidak, Daud tetap akan dipakai Tuhan, hanya saja bukan lewat tangan Saul. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan orang yang mau dia pakai. Dan Tuhan tidak segan membabat segala penghalang bagi pekerjaannya.